Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 4 dari mata kuliah pengantar psikologi kepribadian, Prodi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia akan membahas teori psikoanalisis sosial Karen Horney, yaitu anxiety dan konflik serta coping anxiety. Berikut ini adalah anggota kelompok 4. Ada Atta Khalila dengan NIM 2100972, lalu Aulia Maharani dengan NIM 2107194, lalu Daniela Pauleta Naomi dengan NIM 2107574, lalu ada Hasna Haifa Nabila dengan NIM 2109045, lalu Namira Nur Syarifah dengan NIM 2109949, lalu Nashwa Sabiha dengan NIM 2102102, dan yang terakhir Wida Widiani Putri dengan NIM 2100852. Pada bagian pertama, saya akan mulai dengan menjelaskan tentang biografi Karen Horney. Karen Danielsen Horney lahir di Albeck, sebuah kota kecil dekat Hamburg, Jerman. Ia lahir pada tanggal 15 September 1885 sebagai putri tunggal dari Bernd Wickels Danielsen dan Clotilda van Ronselen Danielsen. Horney masuk sekolah kedokteran pada tahun 1906. Di sana dia bertemu dengan Oscar, seorang mahasiswa ilmu politik. Kemudian Karen menikah dengan Oscar pada tanggal 31 Oktober 1909. Pada tahun 1910, psikoanalisis Freudian sedang berkedudukan kuat, dan Karen Horney menjadi akrab dengan tulisan-tulisan Freud. Pada saat itu juga, Horney memulai analisisnya bersama dengan Carl Abraham. Selain itu, dia juga menghadiri Abraham's Evening Seminars. Di sana, dia berkenalan dengan psikoanalisis lainnya. Pada tahun 1913, Horney menyelesaikan kuliah kedokterannya sebagai mahasiswa terbaik. Kemudian, ia mengikuti pelatihan psikoanalitik di Institut Psikoanalitik Berlin pada tahun 1914 sampai 1918. Pada tahun 1917, Karen menulis makalah psikoanalisis pertamanya yang mencerminkan teori Freud yang ortodoks, yaitu The Technique of Psychoanalytic Therapy. Di tahun 1932, ia menerima undangan untuk menjadi wakil direktur di Institut Psikoanalisis Chicago dari Franz Alexander. Horney pindah ke New York setelah 2 tahun di Chicago. Dia mengajar di New School untuk melakukan social research. Saat di New York, dia juga menjadi anggota dari Zodiac Group dan menjadi anggota dari Institut Psikoanalitik New York. Horney menyampaikan seruannya, yaitu untuk meninggalkan teori insting dan lebih menekankannya pada ego serta pengaruh sosial melalui bukunya yaitu New Ways in Psychoanalysis pada tahun 1939. Oleh karena itu, Horney dilarang mengajar dan memutuskan untuk mundur dari Institut Psikoanalitik New York pada tahun 1941. Horney juga membantu pembentukan organisasi saingan yaitu Association for the Advancement of Psychoanalysis atau AAP. Namun, kelompok ini dengan cepat mengalami perselisihan internal. Pada tahun 1943, hubungan Horney dan Fromm berakhir. Fromm dan beberapa lainnya mengundurkan diri dari AAP. Walaupun begitu, asosiasi tersebut tetap berlanjut dengan nama baru, yaitu The Karen Horney Psychoanalytic Institute. Horney juga mendirikan kliniknya pada tahun 1952. Ada pula karya Horney yang paling penting diterbitkan pada tahun 1950 yang berjudul Neurosis and Human Growth. Karen Horney pada akhirnya meninggalkan dunia ini dengan melepaskan teori-teorinya di usia 65 tahun, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1954 akibat dari kanker usus yang ia derita. Karen Horney dan teori Freud. Tulisan awal Karen Horney sangat terpengaruh oleh teori-teori Freudian. Namun seiring berjalannya waktu, Horney merasa teori-teori Freudian sudah tidak cocok lagi dengannya, terutama mengenai Oedipus kompleks, sehingga dia merubah dan menciptakan teorinya sendiri. Horney setuju dengan Freud mengenai pentingnya masa kanak-kanak awal dalam membentuk kepribadian, tetapi Horney lebih menekankan kepada pengaruh dari lingkungan sosial. Horney menekankan bahwa psikoanalisis harus mulai menaruh perhatian terhadap pengaruh dari budaya dalam membentuk kepribadian. Nah, penyebab utama Horney mengkritik teori Freud adalah validitas dari interpretasi Freud. Meskipun begitu, Horney tetap mengakui teori Freud. Bagi Horney,
Pengalaman sosial yang dialami seseorang itu berperan penting dalam pembentukan kepribadian di masa mendatang. Selanjutnya, mari kita bahas pengantar teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney. Yang pertama adalah perbandingan pandangan Horney dan Freud. Horney mengajukan beberapa kritik terhadap teori Freud. Yang pertama, teori psikoanalisis Freud dinilai terlalu mekanistik dan biologis. Yang kedua, perhatian Freud terhadap interelasi manusia sangat minim. Yang ketiga, perilaku agresi dan destruksi bukan merupakan hereditas. Dan yang keempat, Horney berpendapat bahwa penis envy merupakan simbol keinginan wanita untuk memiliki kesamaan dan kesetaraan status seperti pria. Perkembangan kepribadian manusia dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah pengaruh pengalaman masa kanak-kanak atau childhood. Peristiwa traumatis yang terjadi pada anak dapat meninggalkan kesan atau impression pada perkembangannya di masa depan nanti. Namun, pengalaman tersebut selalu dapat ditelusuri dari kurangnya kehangatan dan kasih sayang. Masa kanak-kanak yang sulit memiliki tanggung jawab utama untuk kebutuhan neurotik, di mana kebutuhan ini menjadi kuat karena merupakan satu-satunya cara bagi anak untuk memperoleh rasa aman. Nah, di masa kanak-kanak ini terdapat dua kebutuhan yang paling dasar, yaitu rasa aman yang mencakup keamanan dan kebebasan dari rasa takut, dan kepuasan yaitu kebutuhan akan makanan, air, dan tidur. Selanjutnya, terdapat dua kondisi yang memengaruhi perkembangan kepribadian. Kondisi yang pertama adalah orang tua yang menunjukkan afeksi dan kehangatan, sehingga kebutuhan akan rasa aman dapat terpuaskan. Anak kemudian memiliki perkembangan kepribadian yang sehat atau normal. Dan kondisi kedua adalah orang tua yang menunjukkan rasa acuh, permusuhan, hingga bahkan kebencian yang dapat memicu berkembangnya neurosis dan menghancurkan rasa aman anak. Hal kedua yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian seseorang adalah pengaruh budaya atau culture. Dalam budaya barat, anak merepresi permusuhan dasar karena merasa bersalah akan perasaan negatifnya terhadap orang tua. Perasaan yang bersalah ini kemudian tidak dapat lagi diisolasikan hanya pada orang tua, sehingga mulai digeneralisasikan pada semua orang dan segala sesuatu yang dianggap berpotensi untuk membahayakan. Daya saing dan permusuhan dasar yang timbul dapat memicu perasaan terisolasi, yaitu dapat meningkatkan kebutuhan anak akan kasih sayang. Hal inilah yang menyebabkan beberapa orang memandang bahwa cinta dan kasih sayang merupakan solusi atas segala permasalahan yang dialami. Cinta sejati dan kasih sayang yang tulus memang dapat menjadi pengalaman yang sehat dan menghasilkan pertumbuhan. Namun, kebutuhan yang putus asa atau desperate akan cinta dapat menjadi lahan subur bagi perkembangan neurosis. Next, kita masuk ke anxiety and conflict. Yang pertama adalah basic hostility and basic anxiety. Permusuhan dasar atau basic hostility merupakan perasaan yang berkembang ketika kebutuhan anak akan rasa aman dan kepuasan tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Beberapa contoh perilakunya yaitu orang tua yang mendominasi, mengabaikan, overprotective, atau overindulge, yaitu terlalu memanjakan. Nah, meski begitu, anak jarang mengungkapkan permusuhan yang terjadi secara terang-terangan. Mereka justru menekan permusuhan tersebut ke alam bawah sadarnya. Permusuhan yang direpresi ini akan mengarah pada perasaan tidak aman yang mendalam dan ketakutan yang samar-samar, sehingga kondisi inilah yang kemudian kita sebut dengan kecemasan. Kecemasan dasar atau basic anxiety merupakan perasaan terisolasi dan tidak berdaya di dunia yang dianggap memiliki potensi untuk bermusuhan. Basic hostility and basic anxiety ini memiliki kaitan yang erat, yaitu impuls permusuhan merupakan sumber utama dan dapat menyebabkan kecemasan yang parah. Sebaliknya, kecemasan dan ketakutan juga dapat menyebabkan perasaan permusuhan yang kuat. Konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi pada diri individu. Konflik normal berbeda dengan neurotik. Jika pada umumnya manusia menghadapi konflik dengan menggunakan berbagai cara mempertahankan diri yang tentunya disesuaikan dengan masalahnya, orang neurotik secara kompulsif menggunakan cara pertahanan yang tidak produktif. Menurut Horney, proses intrasikis pada awalnya berasal dari pengalaman hubungan antar pribadi, dan proses intrasikis itulah yang mengembangkan eksistensi dirinya dari konflik interpersonal. Konflik interpersonal seperti kecemasan pada setiap diri individu dapat menyebabkan rasa tidak berdaya dan kesepian, sehingga siapapun yang mengalaminya akan berusaha mencari cara agar kecemasan tersebut berkurang. Pada tahun 1942, Horney berpendapat bahwa ada 10 strategi untuk mengurangi kecemasan yang disebut dengan kebutuhan neurotik atau neurotic needs.
Konflik intrapsikis terbagi menjadi dua, yaitu gambaran diri ideal dan kebencian diri. Yang pertama, gambaran diri ideal, yaitu usaha memecahkan konflik dengan membuat gambaran bagus mengenai diri sendiri. Individu neurotik terkunci dalam ilusi diri ideal atau ilusi yang tidak mencerminkan realitas dan tidak dapat diubah. Pada tahun 1950, Horney membagi citra ideal menjadi 3 aspek. Yang pertama, pencarian keagungan neurotik, yang kedua, penuntut yang neurotik, dan yang ketiga, kebanggaan neurotik. Konflik intrapsikis yang kedua ada kebencian diri atau self-hatred. Orang neurotik yang mencari keagungan tidak akan pernah puas dengan diri mereka sendiri, karena mereka merasa bahwa diri mereka yang sebenarnya tidak cocok dengan diri ideal yang mereka dambakan. Sehingga pada akhirnya mereka akan membenci dan memandang rendah diri mereka sendiri. Di sini Horney mengemukakan 6 cara orang mengekspresikan kebencian diri mereka. Dalam menjalani kehidupannya, manusia melakukan suatu perilaku. Perilaku ini terbagi menjadi 2, yaitu perilaku ekspresif dan perilaku coping. Perilaku ekspresif adalah perilaku yang muncul secara alami, spontan, dengan sedikit usaha dan tidak memiliki tujuan atau sasaran. Contohnya seperti membungkuk, cara berjalan, bagaimana seseorang mengekspresikan kegembiraan, serta kemarahannya. Perilaku ekspresif ini dapat berlanjut dengan atau tanpa adanya penguatan. Sedangkan perilaku coping adalah perilaku sadar yang dipelajari dari lingkungannya, dan perilaku ini muncul karena adanya suatu motivasi. Perilaku coping berkaitan dengan kecemasan. Dalam hal ini, coping berperan untuk mengatasi atau mengurangi kecemasan dari suatu individu. Contohnya seperti mencari makanan, menjaga tempat tinggal, berteman dengan orang lain. Dinamika kepribadian. Horney mengelompokkan 10 kebutuhan neurotik menjadi 3 pola penyesuaian diri. Pola penyesuaian diri ini merupakan peran dari coping. Hal ini dapat memberikan dasar dalam memilih intervensi yang tepat dalam menangani suatu kecemasan. 3 peran coping tersebut yaitu: yang pertama, bergerak menuju atau moving towards. Proses ini merupakan proses untuk mendekati orang lain. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan neurotik, yaitu melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan. Usaha yang dilakukan pada proses ini adalah mereka akan berusaha mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Kepribadian yang menggunakan proses ini akan bertipe penurut, yang akan berpikir jika aku mengalah, aku tidak akan terluka. Yang kedua, bergerak menjauh atau moving away. Orang yang sedang mengatasi konflik dasar biasanya akan memisahkan diri dari orang lain. Strategi ini merupakan ekspresi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, kemandirian. Kebutuhan ini mengarah kepada tingkah laku yang positif. Akan tetapi, kebutuhan ini akan menjadi neurotik ketika membuat jarak emosional antara diri mereka dan orang lain secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, bergerak melawan atau moving against. Proses ini merupakan proses ketika orang-orang agresif cenderung menganggap orang lain itu tidak ramah, sehingga mereka lebih memilih untuk melawan orang lain. Mereka termotivasi oleh keinginan untuk memeras orang lain, memanfaatkan orang lain, memperoleh penghargaan dan juga gengsi dari orang lain. Sehingga orang-orang yang agresif ini lebih mementingkan dirinya sendiri. Jika diibaratkan, dalam suatu perlombaan, mereka akan lebih condong untuk menjadi pemenang dibandingkan menjadi penonton. Selanjutnya yaitu psikoterapi. Horney percaya bahwa neurosis muncul dari konflik dasar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak. Seiring dengan orang berusaha untuk mengatasi konflik ini, mereka cenderung mengadopsi 1 dari 3 kecenderungan neurotik. Tujuan umum terapi Horney adalah membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri, sedangkan tujuan spesifik terapi ini adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Teori Horney menggunakan teknik berdasarkan teori Freud, terutama dalam hal interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Horney menganggap mimpi sebagai usaha untuk mengatasi konflik-konflik, tetapi solusi yang diperoleh dapat berupa solusi neurotik maupun solusi yang sehat. Lalu, dalam teknik asosiasi bebas, pasien diminta untuk mengatakan segala hal yang muncul di pikiran mereka, lalu mengekspresikan perasaan apapun yang muncul dari asosiasi tersebut. Asosiasi bebas mengungkapkan gambaran diri ideal pasien secara bertahap, membangun rasa percaya diri dalam kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas perkembangan psikologis mereka.
Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Horney mendeskripsikan 7 peranti dasar sadar digunakan orang neurotik untuk menanggulangi konflik. Yang pertama ada titik buta, merupakan jenis penipuan diri yang mengaitkan suatu penolakan ataupun pengabaian aspek-aspek tertentu. Contohnya, seperti orang neurotik menyangka dirinya sangat pandai, dia cenderung melebih-lebihkan sesuatu pengalaman yang sesungguhnya tidak menampilkan demikian. Lalu yang kedua ada pengotakan, merupakan jenis penipuan diri yang mengaitkan pembagian hidup individu menjadi beberapa komponen yang mempunyai aturan-aturan berbeda buat mengaplikasikannya. Contohnya seperti seperangkat ketentuan diaplikasikan untuk kehidupan keluarganya, tetapi ketentuan lain buat kehidupan sosialnya. Lalu yang ketiga ada rasionalisasi, merupakan jenis penipuan diri yang mengaitkan pemberian dalih-dalih yang logis membolehkan tetapi tidak akurat untuk menjustifikasi anggapan orang neurotik atas kelemahan, kekeliruan, serta ketidakkonsistenan. Lalu yang keempat ada kontrol diri berlebih, pertahanan foto diri sempurna terhadap kecemasan yang mengaitkan pengontrolan secara ketat mengekspresikan emosinya. Yang kelima ada kebenaran arbitrer, neurotik sering dicirikan oleh ketidaktepatan, ambiguitas, dan keraguan. Namun perasaan-perasaan yang dimunculkan oleh hal-hal ini bisa ditolerir dengan menggunakan kebenaran arbitrer sebagai alat pelindung. Di situasi-situasi ambigu, individu neurotik memilih satu solusi, jawaban, satu pandangan, dan secara dogmatis mendeklarasikan jika persoalan sudah terjawab dan perdebatan selesai. Lalu yang keenam ada pengelakan. Sebagai tipe penipuan diri merupakan kebalikan dari kebenaran arbitrer sebelumnya. Jika seseorang tidak terikat kepada sesuatu pun, maka ia tidak bisa menjadi keliru, karenanya ia tidak bisa dikritik. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada sinisme, memperoleh kesenangan dari memperlihatkan betapa sia-sia dan tak bermaknanya rasa percaya orang lain, apalagi mempercayai mereka. Sinisme tumbuh dari kegagalan berulang-ulang terkait rasa percaya sebelumnya. Sekian pembahasan tentang psikoanalisis sosial dari Karen Horney tentang anxiety dan konflik serta coping anxiety. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.